Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi-materi terkait dengan manajemen sektor publik. Dan ini adalah pertemuan kelima. Jadi saya diberikan tugas oleh lembaga untuk memfasilitasi pembelajaran mata kuliah manajemen sektor publik pada 3 pertemuan. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan pembahasan materi, maka terlebih dahulu kita melakukan kontrak belajar atau kesepakatan belajar yang akan kita lakukan pada 3 pertemuan mendatang. Jadi hari ini kita melaksanakan pertemuan kelima, kemudian minggu depan ke-6 dan minggu depannya lagi adalah ke-7. Nah, dalam pertemuan kelima dan ke-6 dan ke-7 ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, terutama untuk evaluasi pembelajaran. Nah, namun sebelumnya kita akan lakukan dulu kontrak belajar. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Silakan dibaca ya. Perkenalan dari nama, kemudian alamat, kemudian status, riwayat jabatan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya alami. Itu sekilas perkenalan yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, dalam kontrak belajar ini ada 5 yang akan kita sepakati. Pertama adalah waktu, yang kedua adalah penilaian, yang ketiga adalah referensi, keempat silabi, dan kelima adalah penugasan. Waktu perkuliahan sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga, yaitu hari Sabtu dimulai jam 13.30 sampai 15.30. Untuk pertemuan ke-6 ke-7 nanti kita lihat situasi apakah offline apa tetap online. Pada kesempatan pertemuan kelima ini, karena ada sesuatu hal, maka perkuliahan dilakukan dengan media video. Nah, selanjutnya unsur penilaian ada 4 poin. Pertama, kehadiran, UTS, UAS, dan tugas. Masing-masing mempunyai bobot 25%. Nah, selanjutnya daftar pustaka dalam mata kuliah manajemen sektor publik ini. Ada beberapa buku yang saya rekomendasikan. Namun apabila mahasiswa mempunyai buku-buku terkait dengan manajemen sektor publik, silakan dipelajari, dibaca untuk memberikan wawasan terkait dengan pembahasan manajemen sektor publik. Nah, kemudian sebagaimana sudah disampaikan tentu di pertemuan 1 sampai dengan 4, jadi silabi mata kuliah manajemen sektor publik yang pertemuan kelima yaitu perkembangan organisasi dan kepemimpinan sektor publik. Namun sebelumnya akan kita bahas dulu batasan-batasan sektor publik, termasuk juga teori-teori dasar tentang administrasi, manajemen, organisasi, dan kepemimpinan. Nah, kemudian pada pertemuan ke-6 kita akan bahas dengan topik penganggaran berbasis kinerja, kemudian
Di sesi keduanya adalah kinerja aparatur dalam sektor publik. Kemudian yang ketujuh, akuntabilitas organisasi sektor publik. Dan sesi keduanya akan kita bahas pengawasan berbasis risiko. Nah, dalam sesi pembelajaran yang kita akan laksanakan, kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama, pengantar dosen. Kemudian diharapkan mahasiswa sudah siap dengan paparan makalah sesuai dengan yang akan kita bagi nanti. Kemudian tanya jawab, dan sesi terakhir adalah review dan pembulatan. Dan kita sepakati pada perkuliahan ini kita terapkan kebebasan akademik ya. Jadi kebebasan akademik adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat ya, sehingga suatu pembahasan bisa kita dalami dan sharing pengetahuan antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, kemudian saya khusus akan membahas tugas mata kuliah manajemen sektor publik. Ini tugas dari saya ya selaku dosen pada pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah, sebelumnya saya perlu sampaikan untuk pedoman atau wawasan perbedaan S1, S2, dan S3. Jadi kalau sarjana jumlah SKS-nya 144 sampai 160, ditempuh dalam 8 semester. Kemudian utamanya akan saya sampaikan penekanan pada pemahaman ya. Jadi pada sarjana lebih menekankan kepada apa teorinya. Nah, kemudian karya ilmiahnya adalah skripsi. Kemudian magister jumlah SKS-nya 36 atau ditempuh pada 4 semester. Kemudian fokusnya adalah bagaimana mempelajari apa teorinya dan bagaimana terapannya dengan karya ilmiahnya berbentuk tesis. Nah, kemudian untuk strata untuk doktor ya, ini 54 SKS, ditempuh pada 6 ya, 6 semester paling singkat ya, dan 14 semester paling lama dengan perkuliahan kelas ya, 2 semester ya. Kemudian untuk disertasi ya, itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya, jadi maksimal 14 semester. Nah, fokusnya adalah apa teorinya, kemudian bagaimana terapannya. Nah, kemudian novelty ya, harus menemukan novelty dalam karya ilmiah disertasinya, yaitu konsep baru apa yang ditemukan. Itu sekilas informasi ya, pengetahuan tentang perbedaan antara S1, S2, dan S3. Dengan demikian maka mahasiswa diharapkan dapat memahami teorinya. Sesungguhnya teori lebih banyak mengulang dari pengetahuan pada S1 apabila mahasiswa melaksanakan perkuliahan secara linear ya. S1-nya administrasi dan S2-nya juga administrasi. Maka sesungguhnya teori itu hanya mengulang. Yang paling penting juga adalah ketika kita memahami teori, bagaimana terapannya. Sehingga itu akan diimplementasikan ke dalam karya ilmiah berupa tesis. Nah, kemudian sebagai analog ya, ilustrasi ya, kemampuan analisis seorang sarjana, magister, dan doktor ya. Jadi ibarat memecah sebuah batu ya. Kalau sarjana memecah batu menjadi kerikil, magister memecah batu menjadi pasir. Kalau doktor ini lebih rinci lagi ya, memecah batu menjadi bubuk pasir, bahkan menjadi semen. Artinya makin tinggi strata ya,
maka makin mendalami ya, makin dalam pembahasannya. Nah, selanjutnya ini ilustrasi saja sebagai pengetahuan. Jadi yang disebut dengan temuan baru ya, sesungguhnya bukan menemukan teori baru, tetapi menemukan dimensi baru. Contoh, ketika salah satu modifikasi ya, salah satu teori yang saya jadikan dasar dalam penyusunan disertasi ya, tentang faktor-faktor kinerja organisasi, di mana saya ambil teorinya Hersey. Terdapat 5 dimensi di dalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, ketika 5 dimensi itu dijadikan rujukan untuk penelitian, dalam hal ini yang saya ambil adalah kinerja pemerintah desa, maka dalam proses penelitian itu ditemukan temuan baru atau novelty ya. Yang tadinya 5 dimensi ditemukan 1 dimensi baru. Ya, dengan teori lamanya 5 dimensi itu adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah strategic positioning atau posisi strategis, kemudian human process atau proses kemanusiaan, kemudian structure, kemudian knowledge, kemudian non-human resources ya, atau sumber daya non-manusia. Nah, kemudian diketemukan satu lagi dimensi kinerja organisasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa adalah coaching-nya. Coaching dari local government dan district head. Dalam hal ini local government adalah pemerintah daerah dan district head adalah kepala atau camat ya. Jadi meningkatnya kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh bagaimana coaching yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan camat. Ini salah satu contoh bagaimana menemukan novelty atau temuan baru. Nah, kemudian yang kedua juga sama, dari teori dasarnya ya, 5 dimensi yang menjelaskan positioning for future performance ya, posisi kinerja masa depan, sehingga terjadilah ya, dengan 5 faktor ini dapat memberikan perubahan performance ya, atau kinerja. Nah, kemudian didesainlah bagan baru ya, sehingga menjadi seperti ini, bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa ada 5, kemudian dari 5 faktor tersebut dirumuskan dalam action plan. Nah, untuk menyusun action plan tersebut harus ada coaching dari pemerintah daerah maupun kecamatan, kemudian menjadikan program atau project ya. Outputnya ya, menghasilkan output. Maka apabila 5 faktor ditambah 1 faktor coaching dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, maka outcome-nya adalah high performance ya, kinerja pemerintah desa menjadi meningkat. Nah, itu karya ilmiah yang saya persembahkan ya untuk meraih gelar doktor ya. Itu sebagai contoh saja bagaimana menemukan konsep baru. Nah, kemudian
tentu ya kita harus familiar dengan istilah-istilah penelitian ya, di antara apa itu konsep, kemudian apa itu konstruk, apa itu teori, dan apa itu variabel ya, kemudian definisi, proposisi, dan dalil ya. Untuk di S2 itu tidak dalil ya, tidak menggunakan istilah dalil. Mungkin proposisi ya. Jadi konsep, konstruk, teori, variabel, definisi, proposisi. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan mengeneralisasikan hal-hal khusus. Misalnya merah, hijau, hitam ya. Itu adalah warna. Kemudian konsep belajar adalah misalnya membaca buku, mendengarkan kuliah, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, sehingga warna dan belajar adalah konsep. Nah, bila konsep secara sengaja dan secara sadar dibuat serta dipergunakan untuk tujuan ilmiah, maka disebut dengan konstruk. Kecerdasan adalah konsep, tetapi setelah pengertiannya dibatasi secara khusus sehingga dapat diamati, ia berubah menjadi konstruk. Nah, sehingga konstruk adalah konsep yang dapat diamati dan diukur. Ini disebut dengan konstruk. Sedangkan pengertian teori adalah konsep ya, atau konstruk, definisi dan proposisi yang saling berkaitan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena itu. Nah, pengertian lain teori adalah sekumpulan dalil yang berkaitan secara sistematis yang menetapkan kaitan sebab akibat di antara variabel-variabel. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa teori adalah hubungan antara konsep dengan konsep. Nah, sedangkan variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Jadi dalam penelitian variabel inilah yang diukur. Ya, sangat tinggi, sedang, sangat rendah, dan sangat rendah. Misalnya menggunakan skala Likert ya, 5 strata ya, atau 3 strata, tinggi, sedang, dan rendah. Itu variabel ya, adalah konsep yang memiliki variasi nilai sehingga bisa diukur. Kemudian definisi atau pengertian, yaitu pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah di mana tercakup semua unsur-unsur yang menjadi ciri penentu atau utama dari istilah itu. Proposisi adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas yang berlaku umum atau pertalian dari paling sedikit dua konsep atau dalam bentuk variabel. Nah, dalil adalah pernyataan-pernyataan relasional antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, itulah yang disebut dengan dalil. Nah, itu sedikit pemahaman tentang metode penelitian, ya. Istilah-istilah yang sering dipakai dalam dunia akademik. Ya. Nah, dikasih contoh ya. Misalnya konsep manusia adalah suatu konsep. Nah, variabelnya konsep yang mempunyai nilai, misalnya anatomi manusia. Hal-hal yang bagian-bagian dari manusia. Kemudian sifat manusia, ya itu variabel ya. Kemudian perilaku manusia, ukuran manusia, dan sebagainya. Nah, sedangkan lebih umum lagi, ya disebut dengan lebih rinci lagi ya. Dari variabel di breakdown menjadi dimensi ya. Ya, misalnya dimensi manusia adalah kepala, badan, tangan, kaki.
Kemudian dari dimensi di breakdown, dirinci menjadi indikator ya. Misalnya indikator kepala adalah rambut, dahi, alis, mata, hidung, pipi, mulut, dagu, telinga, dan sebagainya. Itu untuk mempermudah pemahaman kita tentang konsep, variabel, dimensi, indikator. Nah, kemudian yang disebut karya ilmiah mengandung 3 kajian ya. Pertama adalah kajian empiris. Kajian empiris adalah kajian nyata ya, kajian real yang terjadi di lapangan, fakta. Kajian fakta dan data. Sedangkan kajian yuridis adalah kajian-kajian terkait dengan regulasi ya, peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, kajian teoritis adalah kajian-kajian berdasarkan hasil penelitian berupa teori ya. Makanya di dalam karya ilmiah ya, jika kita hanya menggunakan kajian pustaka, maka kita cukup menggunakan 2 dimensi ya, 2 perspektif ya, perspektif yuridis dan perspektif teoritis. Tetapi apabila kita gunakan metodenya kajian pustaka dan kajian lapangan ya, maka ketiga perspektif ini bisa dipakai. Ini untuk memberikan pengetahuan awal. Kemudian saya perlu sampaikan juga perbedaan penelitian ilmiah dengan penelitian umum. Nah, penelitian ilmiah dilakukan untuk pengembangan ilmu dengan tujuan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu yang bersangkutan. Kemudian penelitian ilmiah itu berdasarkan rujukan atau referensi teori yang relevan. Kemudian tujuannya adalah membangun suatu konsep teoritis baru. Ya, bisa memperkuat teori yang sudah ada, bisa merevisi atau mengganti teori yang sudah ada. Ya, atau menambah dimensi ya, sebagaimana saya sampaikan di atas. Nah, kemudian penelitian umum untuk melihat dan mempelajari sejauh mana perkembangan yang terjadi. Dengan tujuan ya penelitian umum berdasarkan suatu rencana, kebijakan, program, ketetapan, dan instruksi. Kemudian untuk melihat dan melaporkan apa adanya, bersifat investigasi berupa action research. Itu perbedaan antara penelitian ilmiah dengan penelitian umum. Nah, kemudian mahasiswa juga perlu ya memahami apa yang dimaksud dengan leader of abstraction. Jadi sesungguhnya teori itulah adalah abstraksi ya, abstraction, abstraksi dari fenomena-fenomena yang ada. Ya. Teori administrasi adalah abstraksi dari ya fenomena-fenomena administrasi ya, fenomena kerjasama ya antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara rasional. Itu yang disebut dengan leader of abstraction. Nah, sebagai contoh, misalnya dalam dunia nyata terdapat fakta, misalnya si Anu pegawai kantor dinas X di Jakarta korupsi. Nah, kemudian lebih umum lagi ya, dari nama menjadi seorang ya, seorang pegawai kantor dinas X di Jakarta korupsi. Kemudian dari seorang pegawai lebih umum lagi diabstraksikan lagi, yaitu pegawai ya, pegawai kantor X di Jakarta korupsi.
Nah, kemudian lebih umum lagi, tidak menyebut dinas X ya, menjadi pegawai kantor di Jakarta korupsi. Nah, lebih umum lagi, pegawai negeri di Jakarta korupsi. Kemudian lebih umum lagi, pegawai negeri Indonesia korupsi. Sudah tidak menyebut nama kota lagi. Nah, kemudian pegawai negeri korupsi. Ya. Ini lebih umum lagi, lebih abstrak lagi. Kemudian terdapat, ya, bisa kita bagi menjadi beberapa konsep. Misalnya konsep A, pegawai negeri cenderung untuk korupsi. Konsep B, pegawai negeri mempunyai budaya korupsi. Nah, konsep C, korupsi menjadi karakter pegawai negeri. Nah, itu yang dimaksud, ya, contoh bagaimana menyusun leader of abstraction. Nanti di dalam penulisan karya ilmiah, tentu seorang penulis akan mengabstraksikan fenomena-fenomena administrasi yang ditelitinya. Nah, kemudian ini sudah ya tadi contoh. Sudah. Kemudian diberikan lagi ya, saya sampaikan lagi ya, bagaimana menyimpulkan ya, bagaimana meneliti secara induksi ya. Dari induksi itu artinya ya, dari data fakta diperoleh melalui observasi, kemudian digeneralisasi ya. Itu artinya induksi ya. Kemudian deduksi ya, cara menyimpulkan secara deduksi adalah ya, deduksi ya, dari mulai kita memegang teori ya, maka teori itu menjadi rujukan untuk menjelaskan atau memprediksi kenyataan. Yaitu ya, itu cara untuk melakukan penelitian ya, dari fakta ke teori, dari teori ke fakta. Induksi dan deduksi. Nah, kemudian ya, setelah saya sampaikan bagaimana secara singkat ya penulisan ilmiah, maka perlu saya sampaikan tugas penyusunan jurnal ya untuk para mahasiswa. Ya, nanti mohon ada waktu ya, nanti untuk 3 pertemuan ini atau 2 pertemuan ke depan untuk perwakilan ya melakukan presentasi PPT ya. Kemudian kepada semua mahasiswa untuk pengumpulan jurnal ya dalam naskah bentuk Word atau PDF, kemudian dikirim dengan alamat Google Drive sebagaimana saya tampilkan. Nah, kemudian sistematika jurnal atau makalah ada 5 subbab ya, subjudul ya. Pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, metodologi, pembahasan, penutup ya, penutup terdiri dari simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Nah, saya tawarkan ya untuk tugas individu, silakan masing-masing mahasiswa untuk memilih judul yang saya tawarkan ya. Topiknya pertama paradigma organisasi dan manajemen publik kontemporer. Untuk judulnya silakan, variabelnya silakan dipilih.
Kemudian perkembangan organisasi dan kepemimpinan sektor publik, silakan variabelnya dipilih. Apakah akan memilih perubahan jabatan struktural ke fungsional atau kepemimpinan perubahan, kepala dinas mana, kepala desa. Topik penganggaran berbasis kinerja bisa diambil judul ya, kinerja organisasi pemerintah desa, kinerja organisasi dinas mana, kinerja organisasi badan mana. Dalam konsep kinerja ini ada dua ya yang bisa dijadikan judul ini. Pertama adalah kinerja organisasi dalam arti performance measurement atau pengukuran kinerja ya. Nanti kita akan bahas ya pengukuran kinerja itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita bisa ya untuk membahas kinerja organisasi ya dalam perspektif faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kemudian topik keempat, akuntabilitas organisasi publik dan pengawasan berbasis risiko ya. Itu bisa diambil judulnya pertama akuntabilitas organisasi pemerintah desa misalnya, akuntabilitas dinas, akuntabilitas badan, akuntabilitas kantor gitu. Nah, kemudian bisa diambil untuk pengawasan berbasis risikonya dengan mengambil judul manajemen risiko. Manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan di dinas mana. Itu silakan dipilih. Ya, kalau usahakan untuk setiap judul ya tidak boleh lebih dari 3 orang ya. Gitu. Jadi satu judul boleh diambil oleh 3 orang. Supaya judul-judul ini bisa diambil semua oleh mahasiswa ya. Betul. Kemudian selanjutnya saya kira itu sebagai kontrak belajar ya, sekaligus saya sampaikan untuk penugasan. Jadi mohon dari sekarang bisa dimulai untuk penugasannya sehingga minggu depan dan 2 minggu ke depan sudah ada yang melakukan presentasi ya. Gitu. Ya, saya kira itu untuk pertemuan awal dalam kontrak belajar. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.